Oh ya, pajak tidak, eh, pajak penghasilan tidak, pajak ekspor tidak, royalti tidak. Dari mana pendapatan? Saya coba hitung-hitung ya. Jadi Hmm. dari total produksi per tahun dengan cadangan terbukti itu, ya, kalau nggak salah 1,4 miliar. Ya. Kalau diproduksi 100 juta lah misalnya, itu sekitar 15 tahun ke depan itu sudah Habis. Karena Wow. kan, Kalau pola produksinya seperti sekarang ini, iya, dan ini kan masih ada smelter yang belum beroperasi. oke. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa MNF TV dimanapun berada, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk berpikir bahagia ya, karena hidup itu harus diisi dengan kebahagiaan ya. Kayak Ustadz Ishak nih sekarang bahagia sekali ya. Baik, ini sekarang saya bersama Ustadz Ishak ya, Ustadz Ishak. Aslinya nama lengkapnya Muhammad Ishak. Ya. Ustadz Muhammad Ishak. Terkenalnya dari Makassar, tapi ternyata dari Pomala. Antum dari kecil sampai SMA di Pomala berarti? SMP sampai SMP. Sampai SMP. SMA-nya? Ke Sulawesi Selatan. Oh, SMA-nya ke Sulawesi Selatan. Makassarnya atau di mana pasnya? Baru. Baru. Baru itu dekat. Baru itu dekat Parepare. Dekat Parepare. Wah, dekat Parepare. Parepare itu Habibie. Ya. Baru dekat Parepare ya. 11-12 dengan Habibie. Amin. Habis itu langsung ke Jawa, kuliah di Jawa ya. Masya Allah. Jadi ya memang benar Makassar ya. Makassar SMA-nya. Tapi SMP Pomala. Pomala itu Sulawesi Tenggara ya. Pomala itu satu kecamatan di Kolaka. Kolaka itu kabupaten ya. Nama kabupaten di Sulawesi Tenggara. Iya, teman-teman sekalian, kita stay tune di sini sampai beberapa menit ke depan, 1 jam lah kurang lebih ya. Kita mau ngobrolin tentang hilirisasi ala Jokowi. Untung atau buntung. Meretas jalan baru untuk Indonesia. Jadi udah kelihatan nih, kerangka obrolan kita ini ya. Ya, kalau ngomongin hilirisasi, apa itu hilirisasi dan sebagainya, mungkin nanti Ustadz Ishak yang akan banyak bicara. Tapi kalau saya menggambarkan lebih ringannya, kira-kira ginilah. Kita punya singkong. Ya, singkong ini bahan mentahnya dijadikan dihilirisasi jadi apa? Singkong rebus. Nah, jadi naik kan, punya nilai tambah. Ada yang dinaikkan lebih tinggi lagi jadi getuk. Nah, dinaikkan lebih tinggi lagi jadi tapioka. Istilahnya bagaimana dari bahan mentah tadi diindustrikan sehingga menaikkan nilai tambahnya. Nilai tambah itu berarti apa ya, Tad? Jumlah angka ya, kalau dijual harganya lebih mahal. Ya, kira-kira gitu ya. Marginnya. Oke, marginnya keuntungannya jauh lebih tinggi. Itulah hilirisasi teman-teman sekalian. Jadi untuk memudahkan penggambaran, dan kita tahu dalam berbagai pidato Pak Jokowi selama ini di berbagai kesempatan, Ustadz Ishak, itu selalu yang dibangga-banggakan ada beberapa poin. Dan yang menjadi hal strategis menurut saya, menurut pandangan Pak Jokowi itu ada beberapa poin. Dan salah satunya adalah hilirisasi. Bagaimana sumber daya alam Indonesia ini bisa memiliki nilai tambah sehingga akan bisa mendapatkan keuntungan buat Indonesia. Nah, hilirisasi yang sudah sudah mulai berjalan katanya itu adalah hilirisasi di sumber daya alam nikel. Nah, nikel yang sudah dijadikan menjadi apa tadi namanya nikel yang pertama? Nickel pig iron. Nickel pig iron ada yang menjadi beberapa poin lagi itu sudah dilakukan di Indonesia. Nah, cuman pertanyaannya, apakah itu menguntungkan buat Indonesia? Banyak pihak yang bertanya tentang hal itu. Apakah hilirisasi dengan pola seperti Pak Jokowi ini menguntungkan buat Indonesia? Nah, kita hadir di sini untuk membincangkan tentang itu. Tapi ingat, di tengah kondisi seperti ini ternyata IMF menekan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sebelumnya telah melakukan moratorium untuk ekspor nikel ya, bahan mentah nikel itu ke Uni Eropa. Sehingga kita tahu terjadi problem rantai pasok tentunya buat
Eropa dan wilayah-wilayah barat yang selama ini memanfaatkan bahan mentah dari Indonesia, bahan mentah nikel dari Indonesia. Nah, kita tahu Pak Bahlil langsung teriak mengatakan, enggak, kita akan terus melakukan hilirisasi. Nah, pertanyaannya, apakah sekali lagi hilirisasi ala Jokowi ini menguntungkan buat Indonesia? Ataukah kita akan mengikuti gaya IMF? Atau kita akan buat jalan baru untuk Indonesia? Ini yang akan kita bincangkan selama 1 jam ke depan. Nah, kita mulai Ustadz Ishak. Saya ingin dapat info dari Ustadz Ishak tentang sebenarnya nikel ini kalau dihilirisasi jadi apa saja sih sebenarnya? Gambarannya kalau nikel ini kira-kira nanti diindustrialisasikan, dijadikan mendapat nilai tambah itu jadi apa saja? Gambarannya sekilas saja. Mungkin bisa digambarkan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF dan Ustadz Agung yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kalau kita berbicara hilirisasi kan salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan tadi ya, nilai tambah dari sumber daya alam kita. Karena memang kita akui bahwa selama ini sumber daya alam kita itu lebih banyak diekspor dalam bentuk komoditas mentah. Nilai ekonomisnya itu sangat rendah. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan agar komoditas mentah itu bisa dieksploitasi, ya, ditingkatkan nilai tambahnya, sehingga harapannya bisa meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada masyarakat, bagaimana tenaga kerja yang terserap lebih banyak, kemudian juga multiplier efek untuk kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sektor smelter itu juga bisa meningkat. Itu harapannya. Oke, kalau nikel tadi jadi apa biasanya? Nikel itu kan ornya, mentahnya, biasanya kalau di smelter diolah itu jadi apa saja sih biasanya? Jadi kalau dari ore itu, itu kan masuk ke smelter secara sederhana. Smelter itu tempat ngolah ya sebenarnya ya. Ya, oke. Jadi smelter itu sangat tergantung dari inputnya. Nah, kalau di Indonesia itu kan nikelnya laterit. Ya. Laterit itu apa itu laterit? Kelas rendah sebenarnya. Kelas rendah. Ya, nikel kelas rendah. Ya, jadi 0, jadi kalau ore itu semacam tanah yang mengandung nikel. Ya. Kalau kita ngeruk lah ibaratnya dapat tanah itu ore ya. Ya, ore itu hanya ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan juga di Maluku. Jadi memang pusat nikel di Indonesia itu di situ ya. Dan sekaligus pusat nikel dunia. Gitu ya. Terbesar ya katanya ya. Lebih dari 20%. Nah, dari ore yang digali langsung itu, jadi tinggal biasanya kalau tanah yang mengandung ore itu kan pasti ada pepohonan yang kemudian dibersihkan kan, land clearing ya, dibersihkan. Terus langsung ekskavator. Kalau dulu kan langsung seperti di Pomala itu dikeruk, dibawa ke tongkang, dikirim ke Jepang gitu. Jadi, itu benar-benar buang yang ngirim tanah ya. Tanah. Sebagian diolah di Antam. Tapi kan kapasitas Antam kecil kan. Kemudian smelter itu ya setelah dimasukkan ke smelter ya itu kemudian akan menghasilkan nikel mate ya. Nikel mate. Ya. Itu yang paling awal, nilai tambah paling awal ya istilahnya ya. Nikel mate. Ya. Kemudian diolah lagi ya, tergantung ini kan ada digunakan untuk pengeras baja. Ya, atau baja tahan karat itu ya. Stainless steel. Nah, itu yang paling banyak digunakan sekarang. Jadi kalau kita misalnya di rumah tangga atau itu kan sendok, kemudian gelas-gelas. Pelapisnya yang membuat dia tahan karat ya. Itu nikel mate atau nikel apa lagi itu? Itu ferronikel ya. Ferronikel ya. Jadi tergantung, kalau misalnya tingkat korosinya itu tinggi, itu ferronikel. Biasanya kalau alat-alat medis itu kan mengkilat itu ya. Itu ferronikel. Itu masih bisa karat kalau itu. Tapi daya tahannya lebih lama dibanding NPI itu. Nickel pig iron ya. Karena komposisi nickel pig iron itu sekitar 10 sampai 30. 10 sampai 30? Iya, nikelnya. Nikelnya kan sebenarnya kan besi ya. Kemudian kalau ferronikel itu sekitar 40 sampai 50, bervariasi. 40 sampai 50. Kalau sampai ke yang sekarang banyak orang diobrolin jadi baterai itu sampai berapa kali lipat sih sebenarnya nilai tambahnya itu kalau mau dilihat? Jadi itu kan dari nikel mate ya, kemudian bisa, kalau tadi kan NPI atau ferronikel itu kan untuk baja tadi.
dan turunannya untuk mobil dan segala Oke. macam. Nah, kalau untuk baterai tadi itu diolah lagi. Dari nikel mate ya? Iya, Dari menjadi nikel mate. sulfat, nikel oxide, ya. Kemudian baru menjadi nikel murni. Oke, Kalau nikel oxide oke. itu sekitar 70%. 70%. Nanti kalau nikel murni itu sampai 99%. Tadi Ustadz Ihab nampilin pernah ngasih data ke saya tadi sebelumnya tentang kenaikan nilai tambah tadi berapa aja ya tadi ya? Dari nikel ore itu jadi nikel mate sekian jadi berapa kali lipat, jadi kenaikan harganya jadi berapa kali lipat. Tadi gambarannya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya saya sedang mengkaji sebenarnya ya berapa nilai tambah yang bisa dihasilkan dari nikel ore menjadi bahan baku untuk baterai gitu. Ya. Jadi kalau sederhana saja sebetulnya. Jadi biaya harga jual nikel ore sekarang itu kalau di pasar Shanghai itu 30 dolar per ton. Per ton, ya. 30 US dollar per ton. Ya. Itu di Shanghai. Di Shanghai. Oke, jadi terus? anggaplah itu jadi referensi kan. Oke, kan siap. ada pasar Shanghai. Itu harga ore ya? Harga ore. Harga ore, oke. Ya, ada yang di London Market LEM itu ya, London Market gitu. Kemudian kalau harga nikel 99% tadi itu, itu sekitar 21.000, 22.000 dolar. Tinggi sekali. Iya. 21 sampai 22.000. 22.000 Iya. US dollar per ton. Iya. Wow. Ya, jadi kenaikannya berarti berapa kali lipat itu? Dahsyat sekali ya? Dahsyat sekali ya. Ya, itu gambaran Oke, oke. Kemudian kalau nikel pig iron, kemudian ferronikel, nikel oxide dan seterusnya itu di rentangnya di bawah itu. Smelter yang ada di Indonesia hari ini itu sampai mana sebenarnya, Tat? Yang ada? Ya, jadi smelter kita itu lebih banyak ke 70 sampai 80% itu. Berarti nikel pig iron paling ya. Nikel pig iron sama ferronikel ya. Berarti nggak sampai ke yang ujung tadi itu ya? Belum. Jadi itu baru tahun ini. Baru tahun ini itu ferronikel sama? Tahun ini baru ada yang mau produksi nikel sulfat. Nikel sulfat. Pulau Obi yang di Maluku Utara. Oke. Artinya selama ini Indonesia dalam konteks termasuk yang semester baru ini itu rata-rata masih baru di nikel pig iron atau ferronikel. Paling mentok di situ ya. Oke. Kalau Indonesia sampai ke ujung tadi baru keren banget itu ya. Iya, keren banget. Harus sampai ke 20 berapa tadi? 22.000 US dollar per ton. Itu kalau jadi nikel murni. Nikel murni. Wah. Itu yang nanti untuk bahan baterai macam-macam ada di situ ya berarti ya. Wah, luar biasa nih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita Indonesia itu benar-benar menguasainya murni itu akan menghasilkan angka yang cukup besar. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang ini banyak yang mengatakan hilirisasi ala Pak Jokowi ini kan yang selalu dibangga-banggakan Pak Jokowi itu. Bagaimana kita harus untuk menuju negara maju, bisa melepaskan diri dari jebakan negara berpenghasilan menengah, maka hilirisasi harga mati. Tentu kita sepakat bahwa hilirisasi itu penting karena meningkatkan nilai tambah kan. Oke. Tapi pertanyaan kan gini, smelter yang ada di Indonesia itu, termasuk IUP deh, mulai dari IUP, izin usaha pertambangan nambangnya itu, sampai diolahnya, sebenarnya dari data Ustadz Ishak, itu sebagian besar milik siapa sebenarnya? Iya, sebenarnya kan maraknya pembangunan investasi smelter ini kan mulai dari tahun 2000. Tahun berapa itu ya? Sebenarnya sudah ada ya, 2015 sejak masa-masa Pak Jokowi awal ya, kira-kira ya. Oke. Tapi mulai masif itu 2018, 19. Apalagi setelah ada revisi undang-undang minerba ya. Oke. Itu sudah. Poin revisinya adalah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada investor asing untuk masuk ke bisnis smelter di Indonesia. Sebenarnya bukan investor asing saja. Investor manapun, karena nggak ada keterangan resmi di dalam undang-undang itu untuk menyebutkan manapun ya. Tapi intinya manapun silahkan ya, gitu ya. Jadi siapa yang berinvestasi di proyek strategis, itu kan masuk proyek strategis nasional. Smelter itu ya, proyek strategis nasional. Makanya kalau kita lihat ke smelter itu atau IUP itu kan selalu ada proyek strategis nasional masuk gitu. Oke, PSN. Oke. Nah, jadi beberapa insentif itu diberikan. Jadi misalnya kemudahan mendapatkan bahan baku. Jadi agak dulu kenapa
smelter ini tidak bisa berkembang, kan insentifnya dianggap kurang. Gitu. Nah, makanya kemudian diberikanlah insentif. Jadi salah satunya pemerintah menjamin bahwa bahan baku smelter itu langsung dipasok dari pertambangan nikel yang ada di sekitar Indonesia. sini. Jadi semua pertambangan nikel harus nyetor ya, harus menjual ya, harus menjualnya ke smelter yang ada di Indonesia. Oke. Untuk mencegah itu maka dilakukanlah pelarangan ekspor. Pelarangan ekspor sehingga ketika mereka nggak ekspor maka harus jual ke smelter yang ada. Ya. Oke. Awalnya itu nilai jual, ya, nilai jualnya biar menarik itu separuh dari Shanghai jadi 15. Shanghai, ya. Jadi 15 kalau harga internasional kan 30 ya. 30. Nah, jadi para penambang-penambang itu wajib menjual dengan harga diskon gitu. Artinya penambang dapat keuntungan turun akhirnya dong. Karena kalau dulu ekspor kan dapat 30 US dollar per ton. Ya, betul. Ya kan harganya. Ya. Sekarang dia ke smelter dalam negeri disuruh bayar 15 menjual dengan harga 15 US dollar per ton. Ya. Artinya turun ya. Ya. Pendapatan mereka pasti turun. Ya, tapi masih untung sebenarnya karena kan tinggal ngeruk aja. Oke, ya, tinggal ngeruk ya. Ya, tapi artinya keuntungan smelter itu mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Betul. Clear kan? Clear. Oke, lanjut tak? Lanjut. Ya, jadi bahan baku aman. Itu insentifnya ya, aman. bahan baku aman dengan harga miring. Ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua insentif fiskal. Apa itu insentif poinnya? Fiskal itu artinya fiskal itu kaitan dengan pajak ya. Jadi pajak-pajak ada namanya tax holiday. Jadi selama tergantung itu ada kalau misalnya investasinya itu 5 triliun dia dapat 10 tahun, kalau 15 tahun 15 triliun 15 berapa triliun? puluh tahun ya. Nah, jadi kalau tax holiday itu bentuknya apa? Seperti apa itu? jadi dalam beberapa tahun ya tergantung nilai investasinya dia tidak bayar pajak. Pajak penghasilan ya. PPH. Badan si PT-nya itu ya. Itu nggak bayar pajak selama dikasih tax holiday itu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Iya. Wah. Kemudian juga pajak impor untuk pengadaan peralatan itu juga dihilangkan. Biaya masuk ya. Biaya masuk barang-barang yang misalnya ekskavatornya atau apanya itu boleh masuk tanpa biaya masuk. Wah, karena luar biasa. Peralatan kita untuk membangun smelter itu kan belum bisa diproduksi dalam negeri kan. Sehingga harus diimpor. Ya. Nah, kemudian yang lain pajak ekspor untuk hasil smelter ini juga ditiadakan. Ditiadakan. Jadi kalau dia menghasilkan ferronikel, menghasilkan nikel pig iron, diekspor, nggak kena pajak. Nggak kena pajak. Wow. Lanjut. Ada lagi? Ya meskipun mungkin ada yang mengatakan di royalti ya, tapi ini perlu ditelisik lagi karena pemerintah kan mengklaim pendapatan royalti. Tapi gini dulu, yang jelas pajak untuk ekspornya tidak ada. Tidak ada. Royalti kan agak beda dengan pajak untuk ekspor, ya kan? Iya, benar ya? Betul. Oke. Ya. Ada lagi insentifnya. Tenaga kerja. Apa itu? Boleh membawa tenaga kerja. Jadi karena kan istilahnya itu turnkey project ya. Turnkey project. Clear ya ini ya bahwa ini turnkey project bentuknya ya. Beberapa seperti di Morowali atau kemudian di Konawe itu kan di samping mereka membawa barang-barang barang modal ke smelter, mereka juga membawa tenaga ahli menurut mereka. Ahli. Tapi menurut saya enggak juga karena begitu kita ke lapangan ngelihat kok orang-orang itu terlibat di pekerjaan-pekerjaan yang bukan ahli menurut saya. Di lapangan kita lihat kalau kita jalan dari mulai Konawe, Morowali pokoknya orang akan lihat wajah sipit lah banyak sekali di jalur situ. Dan itu pekerjaan yang bukan ahli menurut saya. Clear. Tapi itu diklaim ahli ya. Kalau aturannya harusnya ahli ya. Tapi kenyataannya banyak yang banyak pertanyaan kan itu ya. Tenaga kerja apalagi? Itu yang langsung ya. Oke. Berarti kita sudah melihat orang kalau mau bangun smelter di Indonesia siapapun dia ya, siapapun dia, satu, dapat bahan baku dengan harga jauh di bawah pasar. Nah, tax holiday berarti pajak penghasilannya dihilangkan selama tax holiday itu diterapkan 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, gitu ya. Terus kemudian memasukkan barang-barang untuk untuk mengolah tadi itu bebas biaya masuk. Hasilnya diekspor bebas pajak ekspor. Terus kemudian boleh membawa tenaga kerja
asing untuk masuk ke tempat dia, Iya. walaupun disebut ahli, tapi kenyataan kan banyak pihak yang mempertanyakan soal itu. Iya betul. Luar biasa sekali insentif-insentifnya itu. Iya. Nah, pertanyaan saya tadi di awal, Hmm. beredar rumor bahwa smelter itu kalau saya berdasarkan ungkapan Pak Faisal Basri, Iya. 90% smelter itu Cina. Betul tidak itu? Oh, betul Menurut sekali. datanya dengan. Betul sekali. Nah, coba dibukakan. Itu penting itu menurut saya. Jadi ya, Sekilas-kilas Jadi saja dengan. sebenarnya- Karena selama ini kan saya hanya dengar dari berita, dari cukilan ungkapan Pak Faisal. Cuman Pak Faisal kan karena kita percaya kan gitu ya. kita ungkap lah. Tapi aslinya gimana dari Ya, data jadi yang dengan data Pak? ini saya ambil dari Kementerian SDM. Jadi sebenarnya Kementerian SDM ya. Iya, baru Oke. kemarin ada database. Jadi sebenarnya kalau kita mau rajin ngulik data di SDM itu ada data. Misalnya berapa IUP di Indonesia berapa saja, kemudian perusahaan yang masuk apa aja. Kemudian smelter itu siapa saja yang masuk di situ, kemudian siapa pemegang sahamnya ya. Ya. Jadi saya ambil misalnya sekarang IUP smelter itu ada 30 untuk nikel saja. Untuk nikel 30 ya. 30 ya. Dan Oke. sebagian besar memang Cina. Cina ya. Yang Kalau data antum bisa sampai berapa itu? Ini kan di atas kalau saham pengendali ya di atas 90% Cina. 90%. Saham pengendali. Makna saham pengendali itu? Artinya dia di atas Apa ini 50, bahasanya di atas- supaya di atas nyambung ke banyak 50%. orang? Apa? Misalnya satu perusahaan ini kan ada misalnya di Pulau Obi ini ada Harita 20%, Oke, tapi oke. Xinjiang 80%-nya 80% kan gitu. Cina itu tadi misalnya gitu ya. Antam misalnya 10%, tapi Singapura 90% Cina. gitu. Maksudnya saham pengendali itu 90% Cina. Iya. Clear ya. Cina itu dimaknai BUMN kah, swasta kah sebenarnya kalau dari datanya dengannya? Sebenarnya kalau saya baca beberapa referensi itu investor-investor smelter Indonesia ya termasuk juga mungkin di infrastruktur itu kan didanai oleh bank-bank pembangunan Cina kan. Apa namanya? Bank infrastruktur itu ya. Infrastruktur, Oke. ya. Kemudian sebagian itu masuk ke smelter. Jadi kan masuk Oke. obor dulu ya. Ya, masuk dalam kegiatan ini kalau menurut pandangan Ustadz Ishak, ini bagian dari Belt and Road Initiative. Iya, sudah Salah satunya ini. Di beberapa perusahaan-perusahaan itu kan Oke. Selain infrastruktur, smelter terkait dengan nikel ini bagian dari Belt and Road Initiative Initiative, ya. dari Cina. Iya, Strategis kemudian sekali dia. iya, karena kan ini penting bagi Cina untuk melanjutkan pertumbuhan ekonominya yang sudah menurun kan sekarang. Sekarang biasanya kan double digit. Sekarang 5. Sekarang 5-6 ya paling ya. 5-6. Oke. Artinya terjadi perlambatan ya. Dan salah satu pendorongnya kan sektor manufaktur kan. Dan manufaktur ini sangat haus akan bahan baku. Ya. Bahan baku itu akhirnya didapat dari sini. Dan info yang berkembang saya dapat, ekspor hasil olahan nikel ini sekarang banyak ke Cina, betul? Betul ya. Jadi tadi saya mau memberikan contoh beberapa perusahaan-perusahaan Cina yang dominan ya, yang paling besar kapasitas outputnya. Misalnya Virtual Dragon Nickel Industry itu ada di Konawe. Virtual Dragon Industry. Saya pernah ke sana kebetulan. Ini menarik sekali. Itu yang beberapa waktu yang lalu dibakar penduduk itu. Iya, betul, ya. Lanjut. Ada Xinghan Steel ya. Itu juga mayoritas dimiliki oleh Cina. Meskipun itu 20% saja bintang 8. Bintang 8 ini ya adalah ya. Oke. Kemudian ada Sulawesi Mining Investment. Ini bintang 8. Enggak, kalau ekspornya, kalau itu kan clear dalam negerinya. Kalau ekspornya? Iya, kalau ekspor itu ekspor itu tadi ferronikel atau ferronikel dan sebagainya tadi banyak ke Cina kah, benar gitu? Cina itu 97%. Oke, luar biasa. 97% 97% itu ferronikel. Kalau nickel pig iron-nya ada info? Nickel pig iron sepertinya perusahaan-perusahaan domestik udah mengurangi. Karena nilai tambah. Artinya ferronikel ini yang banyak diekspor akhirnya. Dan 97% ke Cina. Sebentar, saya ingin membuat sebuah bayangan saja ini kepada para pemirsa MNF TV juga. Sudahlah smelter bagian besar Cina, dia dapat insentif yang sebegitu banyaknya. Terus dia dapat ekspor ke tempat dia juga. Pastinya kan berarti lebih efisien. Betul. Kalau begitu, Cina pasti untung dong ya. Betul sekali. Clear ya? Clear. Kalau begini, ini kita nggak bicara data-data lebih lengkap, tapi dengan data dari Ustadz Ishak secara global ini tadi, sudah bisa digambarkan Cina yang lebih untung. Terkait bukan Cina untung lah terkait dengan ini. Bahannya lebih murah, dia dapat
insentif macam-macam ya. Iya. Dan dari ferronikel menuju apa tadi itu? Nikel Nikel untuk kepentingan baterai tadi, Iya. dia dapat keuntungan yang sangat besar sekali, Iya, lipatannya. Oke. Pertanyaannya, Indonesia dapat apa? Iya. Ini yang ditanyakan oleh Pak Said Didu dalam diskusi di PKAD kemarin. Iya. Indonesia sebenarnya dapat apa? Bahkan di rapat dengar pendapat, ini saya lansir dari Pak Mulyanto. Iya. Pak Mulyanto salah satu anggota DPR yang berbicara cukup lantang di forum rapat dengar pendapat yang kita masih dengar dulu yang direktur-direktur smelter nggak bisa bahasa Indonesia itu lah. Oh iya betul. Itu diungkap. Waktu ditanya kepada SDM dapat berapa, SDM belum bisa menjawab. Iya. Dan minta DPR tolong Anda infokan kepada kami detail di Indonesia dapat apa. Indonesia dapat apa tadi? Iya sebenarnya secara teori tadi dapat banyak gitu. Indonesianya dapat Mestinya, apa ya. Mestinya kira-kira? kalau secara teori hilirisasi itu seharusnya Indonesia bisa lebih baik ya pada ekonominya. Tapi kan kalau kita lihat tadi beberapa tenaga kerjanya dari luar negeri, kemudian juga bahan baku dapatkan diskon, ya, kemudian tidak ada pajak, ya, ya mungkin dapat sih. Jadi kan ada istilahnya itu kalau ekonomi ekses positif ada ekses negatif. Ini kita dapat bukan positifnya tapi negatif. Multiplier efek negatif. Iya. Oke. Externality. Ya mungkin pemerintah bisa mengungkap data-data bahwa dia misalnya meraup tenaga kerja sekian, tapi tenaga kerja itu kan juga masih pertanyaan tentunya buat kita kan. Iya. Tadi Ustadz Ishak menyampaikan kita buka aja ya datanya, nggak masalah. Bahwa menurut informasi pemerintah tahun 2019 itu kan bahwa ada efek yang masuk ke Indonesia kan. Nah mungkin diungkapkan, Tat. Ya, mungkin bisa diungkapkan. Ini kebetulan saya mengikuti rapat dengar pendapatnya Kementerian Perindustrian. Waktu itu ikut juga. Beberapa ini ya. Oke. Ya, jadi memang kalau nikel itu ada sekitar. Tapi bukan bahasa Cina kan, Tat? Nah, kalau bahasa Cina kan nyambung kita. Bukan sesi itu. Oke, lanjut. Jadi memang diklaim ya untuk per 2023 itu ada 84.000 tenaga kerja untuk nikel ya. 84.000 tenaga kerja. Itu IUP maupun smelter ya berarti ya? Iya. IUP maupun smelter, oke. Jadi itu yang investasinya 200 triliun ya. 200 triliun. Kemudian kapasitas produksi 9 juta ton. Dengan 36 perusahaan. Tapi ya sekali lagi bahwa ini kan kelemahan pemerintah ya ketika kami juga melakukan investigasi ini, kebetulan kami ke Konawe dan Pomola itu. Ya, ada juga teman yang ke Morowali secara spesifik. Memang tenaga kerja yang tidak tercatat itu sangat banyak. Ya. Tenaga kerja yang tidak tercatat. Ya. Kalau kan berdasarkan undang-undang itu kan blue collar, jadi orang-orang tanah ahli aja yang boleh masuk ke sana. Tapi kenyataannya kalau mungkin Ustadz Agung bepergian ke Sulawesi mesti di pesawat itu kan. Betul. Sebagian kalau dari Morowali. Bukan hanya pesawat, saya naik darat. Darat dari Konawe, dari Kendari, darat sampai ke jalur Morowali itu. Jadi kelihatan banget tuh kanan kiri. Artinya 84.000 itu kita juga masih bertanya kan. Betul sekali. Itu benar nggak untuk SDM Indonesia? Atau jangan-jangan itu mixing antara dalam negeri dan asing itu tadi kan. Karena ada insentif yang tadi itu kan. Boleh membawa tenaga kerja dari tempat di mana investor itu berada. Dan kalaupun ada tenaga kerja lokal, gaji yang mereka dapatkan jauh lebih rendah. Ini banyak info memang beredar. Saya dengar juga saat itu. Cuman ini kan harus dikonfirmasi ya. Karena saya juga aneh ya. Ini kan isu tenaga kerja ini kan cukup penting ya. Tapi kalau kita membaca misalnya RPJM, rencana pembangunan jangka menengah Morowali atau mungkin rencana jangka menengah Pomala atau mungkin wilayah nikel yang banyak asing. Saya membaca isu-isu strategis misalnya gitu ya. Kok nggak ada tulisan isu tentang ketenaga kerjaan itu, tenaga kerja asing itu nggak muncul gitu di situ. Saya kadang-kadang mikir ini waktu membuat RPJM-nya kira-kira bagaimana gitu. Itu yang saya agak miris, Tat. Agak miris karena kok nggak muncul. Kan itu biasanya muncul kan kalau kita baca RPJM atau yang menyusun RPJM kan ada isu strategis penting apa
isu strategis kan bisa dilihat dari berbagai aspek, tapi nggak muncul yang seperti itu. Ini juga menjadi pertanyaan. Tadi intinya lah, ini sebenarnya rahasia umum kan, 84.000 itu kalau memang itu asupan tenaga kerja masih buat pertanyaan, itu asupan tenaga kerja dari mana? Kan gitu ya. Oke. Banyak orang bilang royalti ya. Dari Ustadz Ishak menyampaikan PNPB ya. PNBP. Nah, berapa kalau menurut data pemerintah PNPB itu? Ini saya data tahun 2019 sih ya. Itu kalau klaimnya sekitar 2 triliun lebih. 2 triliun lebih. Pendapat apa, Pak? PNBP. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Ini yang kemudian diasumsikan royalti ya. Tapi ini menjadi pertanyaan sebenarnya karena hilirisasi atau pemberian nilai tambah berikutnya dari sumber daya alam yang dilakukan di dalam negeri. Kalau kita kembalikan undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu kan royalti 0%. Oh, gitu. Sehingga kalau orang misalnya punya batu bara kemudian diolah menjadi PLTU atau apa kan ya, itu tidak terkena royalti. Artinya royaltinya 0%. Artinya kalau PNPB tadi royalti, kita bertanya kan, itu royalti atau apa? PNBP karena pajak tidak, oh ya pajak tidak, pajak penghasilan tidak, pajak ekspor tidak, royalti tidak. Dari mana pendapatan? Sehingga wajar ya Pak Jokowi, mohon maaf ini ke semuanya juga, wajar kita bertanya kan, akhirnya ini dari mana? Kita khawatir data itu nggak tepat gitu loh, pendapatan seperti itu. Karena berbagai hal ini butuh klarifikasi dari pemerintah sendiri kan tentang masalah itu. Termasuk tenaga kerja tentunya ya. Betul sekali. 84.000 itu campuran atau benar Indonesia, gajinya berapa? Kan semua orang bertanya tentang ini daripada menimbulkan masalah. Karena terkait tenaga kerja ini kan masalah juga cukup besar kan. Keributan. GNI berapa waktu yang lalu ya. Oke. Kalau kita bicara tentang ada yang disebut dengan biaya lingkungan, saya dapat kemarin itu kalau tentang pasir laut tentang itu saya belum tahu ya. Mungkin saya nanti bisa. Kalau pasir laut kemarin waktu kita lagi rame-rame ngomong pasir laut tuh ya. Jadi kira-kira kalau kita dapat profit 1% atau Rp1 gitulah, $1 gitu. Kerusakan lingkungannya itu $5. Jadi $1 kita dapat keuntungan dari ekspor pasir laut, itu kita harus mengembalikan, kalau kita mengembalikan seperti semula lagi, itu harus $5. Nah, pertanyaan saya, kalau konteks nikel ini, dari info yang Ustadz dapat mungkin, kerusakan lingkungan terjadi nggak sih sebenarnya? Iya, pasti karena saya tinggal di kawasan pertambangan ya. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan yang sebagian besar Cina ini, memang dia tidak terlalu concern dengan aspek lingkungan. Karena kan prioritas dia mengeruk sebesar-besarnya agar kapasitas produksinya itu bisa terpenuhi. Jadi aspek ESG ya, environment, social, environment, social and governance itu tidak jadi perhatian, dan bahkan pemerintah kan tidak ada audit secara spesifik atau mewajibkan perusahaan-perusahaan ini untuk memenuhi item-item ESG itu. Karena relatif ESG banyak untuk ke Eropa kan ya. Betul sekali. Banyak untuk ke Eropa. Sementara ke Cina kan tidak perlu ESG. Betul sekali ya. Ya, tidak ada kepentingan ya. Tidak ada kepentingan. Menarik juga itu menurut saya. Jadi ketika orang nggak usah dituntut untuk ESG ratingnya ya. ESG rating. Jadi sahabat sekalian dalam konteks bicara tentang kalau kita mau ekspor sesuatu ya ke Uni Eropa atau ke wilayah Eropa, itu harus ada ketentuan ESG rating kan. ESG ratingnya harus kan istilahnya aspek environment, lingkungan, sosial, perhatian pada masyarakat sekitar, dan governance, tata kelola kan. Itu harus nilainya berapa gitu baru bisa diterima kan. Kalau nilainya di bawah standar nggak bisa ya. Sementara Cina kan nggak perlu standar. Langsung terjadi. Oke, Tat, ini menarik. Artinya saya sendiri juga punya pengalaman lihat bagaimana pantai-pantai di wilayah Morowali atau berapa sekitar, termasuk yang Wanoi kemarin itu. Wanoi kemarin itu kan masyarakat di luar Jawa itu biasa mereka itu memanfaatkan sungai untuk konsumsi. Apakah untuk kegiatan sehari-hari atau bahkan untuk minum. Untuk minum.
Nah, di Wanoi itu kan ada kasus yang kemudian menyebabkan apa namanya? Longsor. Longsor yang akhirnya longsornya masuk ke erosi lah ya, erosi Iya. masuk ke sungai. Sungai kan akhirnya kualitas airnya jatuh. Jatuh, betul. Akhirnya kan mereka nggak bisa manfaatin. Iya. Nah, logika-logika yang seperti terjadi pada Wanoi ini, saya pikir kita bisa membaca di sepanjang Morowali. Betul. Artinya ada pertanyaan tentunya yang sama kan. Kita mungkin, ini kan tambah rumit lagi ya. Iya. Untung nggak dapat secara profit duit, Iya. lingkungan rusak. Betul. Kira-kira dapat apa gitu? Kadang-kadang bertanya saya, gimana komen antum? Ya, jadi memang nikel ini kan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Betul. Jadi dia ada masa habisnya. Masa habisnya. Ya, jadi kemarin itu saya coba hitung-hitung ya. Jadi dari total produksi per tahun dengan cadangan terbukti itu, ya, kalau nggak salah 1,4 miliar ya. Kalau diproduksi 100 juta lah misalnya itu sekitar 15 tahun ke depan itu sudah habis. Karena Wow. kan Kalau pola produksinya seperti sekarang ini, iya, dan ini kan masih ada smelter yang belum beroperasi. oke. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Ya. Dan kalau pemerintah itu sekitar 20 tahun lebih. Artinya Ya, saya dengar juga antara 15 sampai 20 tahun. Iya. Habis, selesai. Ya. ya artinya mereka investor ini kan asing ya. Oke. Dengan mendapatkan keuntungan yang besar tadi Iya. dengan berbagai insentif, Iya, mereka iya. pulang ke kampung halamannya Heeh. dan menyisakan persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan, yang itu biaya lingkungannya sangat tinggi, Ya, ya kan? ya. Kalau mengacu ke Ustadz Agung tadi, Itu baru pasir dapat laut satu, loh ya. dapat satu, keluar 5. Gimana kalau itu kan, nikel sebagainya kan? Ya. Karena proses penambangan dan kemudian proses smelter itu ya tidak mengacu kepada pertambangan yang sehat ya, yang berkelanjutan kan. Atau yang disebut dengan good mining practice atau ya. praktek penambangan yang benar ya. Betul sekali ya. Jadi beberapa responden yang pernah saya wawancara itu, jadi banyak petambak-petambak ya di Konawe itu atau misalnya di Pomala itu kalaupun mereka bisa ada yang sudah tidak bisa berproduksi lagi, karena kan bekas tambang itu kan masuk ke sawah mereka, masuk ke sedimentasinya itu ya. Mereka. Okay. Kalaupun mereka bisa produktivitas lahan jadi turun, produktivitas tambak jadi turun. Ya, maksimal 1/3 dari total yang biasa mereka dapatkan. Oke, ya, dan itu akan terus terjadi karena hutan kan sudah gundul ya. Hutan sudah gundul dan kemudian tidak ada kewajiban mereboisasi atau ya. Ketika itu tidak ada kewajiban, maka persoalan akan terus terjadi. Ya kan? Ya. Persoalan lingkungan akan terus terjadi. Ya. Selama musim hujan berlangsung. Iya, itu akan muncul begitu. Betul. Musim kering retak nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ngeri, Tat. Menurut saya ngeri banget ini. Kalau menurut saya teman-teman sekalian, coba kita bayangkan. Ini saya ingin membayangkan lebih ilustratif ya. Bagaimana profit yang masuk ke negeri ini nggak clear, yang tadi karena pajak macam-macam diberikan sebagai insentif, nggak ada kewajiban bayar pajak, royalti pun masih pertanyaan kita karena ada undang-undang yang mengatakan hilirisasi itu royalti 0%, sementara lingkungan juga rusak. Pertanyaannya sekali lagi pada pemerintah negeri ini yang harus dijawab betul-betul ini. Terus hilirisasi ala Jokowi ini untung atau buntung? Kalau saya jawab langsung sekarang. Buntung. Nah, jawaban saya ya. Jawaban Ustadz nggak usah. Saya aja. Buntung. Karena sudah kelihatan nih. Nah, sekarang harus dibuktikan terbalik lah. Pemerintah harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang muncul di RDP. Rapat dengar pendapat. Saya berharap sekali DPR tidak sekedar rapat dengar pendapat hari itu. Harus sampai audit investigatif. Walaupun saya sampaikan ke DPR, Pak Marwan Batubara nggak percaya. Karena koalisi sekarang kita agak naik ke politik nih agak sedikit ya. Koalisi yang ada sekarang pro Pak Jokowi menyisakan Demokrat dengan PKS. Nah sekarang pertanyaannya sekali lagi terkait dengan hilirisasi ini, kira-kira siapa yang akan melakukan audit investigatif? Banyak orang minta audit. Pak Said Didu kemarin mendorong audit. Walaupun Pak Marwan siapa yang mau ngaudit? Karena logikanya kan DPR perintahkan pada BPK yang turun kan. Betul. Tapi sekarang siapa yang akan perintahkan itu? Saya khawatir bahwa isu tentang RDP itu seperti 349 triliun yang diungkap di rapat dengan pendapat begitu rupa riuhnya hilang, lenyap, sekarang nggak muncul apapun juga. Karena ini ada rumor juga, ada beberapa orang penting ternyata jadi komisaris smelter ini, orang penting mahasiswa smelter ini, orang penting
memiliki saham Iya. yang tadi Ustadz sebutkan namanya Iya. tadi itu. Ada saham di ini misalnya. Ini kan jadi pertanyaan kemudian. Betul. Oke, Tat. Di tengah kondisi itu, oke lah, semua data saya pikir kita akan ungkap di waktu yang lain. Tetapi ini sudah menggambarkan bagaimana hilirisasi ala Jokowi. Di tengah situasi ini kan kita keluar-keluar terus. Iya. Bicara tentang, wah ini kebanggaan Indonesia, kita harus. Di tengah kondisi itu, IMF kemarin sudah kasih rekomendasi dan harapan besar agar Indonesia tidak meneruskan hilirisasi. Iya. Tidak meneruskan hilirisasi. Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut pandangan Ustadz Ishak? Kenapa IMF kok teriak jangan teruskan hilirisasi? Ada apa sebenarnya? Kalau membaca mungkin kejadian sebelum moratorium ekspor, bagaimana itu terjadi dan mungkin akibatnya buat Eropa hari ini, mungkin bisa diungkap pandangan Ustadz Ishak terkait masalah itu. Iya, jadi memang menarik juga ini IMF memberikan saran Warning lah istilahnya ya. agar tidak melakukan pembatasan itu. Ya, meskipun alasan-alasan ya, kelihatannya ekonomis gitu, masih rasional bahwa perlu dihitung lagi dampaknya apakah lebih baik di Sekarang muncul loh, diskusi tentang lebih untung ke sono, lebih untung ke sini gitu loh. Iya. Itu coba lanjut. Iya. Jadi akan terjadi perdebatan ya, Ya, saya betul. kira itu. Tapi kalau kita lihat secara lebih perspektif yang agak lebih luas ya. Jadi dua lembaga internasional itu kan ada IMF, ada Bank Dunia ya. Ya, Kalau Bank Dunia itu kan presidennya selalu orang Amerika. Betul. IMF presidennya selalu Uni Eropa. Dan sebelum kejadian pelarangan permintaan IMF ini kan dulu ada somasi Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia. Ada somasi, termasuk juga putusan WTO kan, Iya. yang melarang Indonesia untuk tidak ekspor ya. Betul. Oke. Ya. Dan artinya ini ada keterkaitan memang. Jadi kebijakan ini ditentang oleh lembaga internasional ya, ditentang oleh WTO dan juga yang lebih penting lagi adalah karena ini dianggap merugikan para produsen-produsen baja yang menggunakan Nikel Indonesia ya, nikel Indonesia untuk bahan baku produksi mereka gitu. Dan Uni Eropa dulu kan terkenal produsen baja ya, termasuk Rusia, Ukraina, terus misalnya Yunani, Jerman itu kan produsen nikel. Baja tahan karat, dan sebagainya itu luar biasa dari mereka ya. Iya, dan itu ternyata ngambil bahannya selama ini udah banyak dari Indonesia. Indonesia, ya. Oke. Artinya ada problem rantai pasok ya buat mereka. Betul sekali ya. Artinya kelangsungan mereka akan. Artinya kelangsungan mereka lagi kan. Betul sekali. Jadi ya bolak-balik, kalau orang Jawa bilang bolak-balik kodeng. Bolak-balik kodeng itu istilahnya apa ya? Ke sana kita masuk mulut harimau, ke sini masuk mulut naga gitu. Aku bingung mendeskripsikan Eropa. Kalau Cina kan naga ya. Kalau ke sana seperti masuk mulut harimau, masuk mulut naga. Jadi nggak asik banget itu buat Indonesia menurut saya. Iya. Terus ini penting menurut saya, karena di bagian diskusi kita ini ada satu bagian akhir yang saya ingin membaca meretas jalan baru buat Indonesia. Kalau antum disuruh milih kita ikut himbauannya Uni Eropa atau kita ikut hilirisasi ala Pak Jokowi yang kemarin Pak Bahlil itu marah-marah banget pada IMF itu agar meneruskan lagi pola-pola yang tadi tuh sebenarnya kalau kita hitung itu nggak untung sama sekali. Mau pilih yang mana? Ya jelas bukan jalan IMF, bukan jalan Pak Jokowi ya, tapi jalan baru tadi ya. Jalan baru. Saya ingin ungkap itu kan. Saya ingin ungkap. Awal mula tadi waktu kita ngobrol, antum ekonom. Nah, tapi antum juga ustadz. Sehingga saya itu mau bilang bung, mau bilang ustadz aja lah saya bilang itu. Karena situasi sekarang saya ingin ungkap bagaimana pandangan. Karena tentunya dalam konteks ini Islam pasti punya solusi. Islam punya cara yang jauh lebih dahsyat dari semua itu tadi, yang tentu akan memberikan kemaslahatan yang luar biasa. Silakan. Ya, jadi memang kalau kita lihat pengelolaan smelter ini kan tidak lepas dari sistem atau paradigma yang dipakai oleh pemerintah kita dan juga pemerintah global ya. Bahwa sistemnya adalah sistem kapitalisme dan perusahaan-perusahaan atau investor yang bergerak di dalam smelter ini juga menganut prinsip-prinsip kapitalisme. Ya. Artinya mereka akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Makanya dan di dalam kapitalisme itu nilai yang paling utama itu nilai materi. Mereka tidak akan memperhatikan nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nilai moral kan. Ya, kalaupun itu ada nilai-nilai itu demi kepentingan ada kelangsungan nilai materi mereka bisa terjaga gitu. Dan tentu saja karena prioritas mereka adalah nilai materi, maka tadi
kerusakan lingkungan tadi, kohesi sosial itu tidak menjadi perhatian mereka. Ya. Dan inilah yang terjadi di negeri kita ya, bagaimana orang-orang Indonesia ini kemudian merasakan dampak negatif dari sistem kapitalisme ini, sehingga memang dan itu bukan hanya di nikel saya kira ya, mungkin kita mengingat batu bara atau mungkin dulu hutan, itu semuanya kan polanya sama. Jadi para kapitalis ini memprioritaskan aspek materi, sehingga memang mau tidak mau kita harus ada perubahan secara radikal. Jadi perubahan radikal ini adalah perubahan yang tidak lagi mengacu kepada tidak lagi mengacu kepada sistem kapitalisme, tapi harus kembali kepada Islam. Kalau Islam itu kan nilai itu seimbang ya, bukan hanya nilai materi tapi juga nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nilai akhlak, itu seimbang, sehingga ketika seorang itu melakukan kegiatan ekonomi tidak melulu aspek materi, yang itu salah satu kritik terbesar dari sistem kapitalisme juga adalah dia perencanaan jangka pendek, karena kan dia maksimalisasi profit kan, sehingga pertimbangan jangka panjang itu menjadi tidak dipikirkan. Kurang. Nah, itu yang menjadi problem, sehingga Indonesia yang kaya raya ini dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi negara yang rusak, gitu. Khususnya dari sisi lingkungan misalnya. Nah, lalu kalau kita mengadopsi Islam ya, saya kira kita punya gambaran bahwa Islam itu kan bukan hanya agama spiritual ya, tapi juga agama yang sifatnya politik. Dia juga mengatur masalah pendidikan, masalah kesehatan, termasuk masalah ekonomi, dan lebih spesifik lagi masalah pertambangan. Dan di dalam sistem pertambangan dalam Islam itu mengacu kepada konsep kepemilikan. Jadi kalau di dalam Islam konsep kepemilikan itu clear, tidak seperti kapitalisme bahwa semua barang ekonomi itu diserahkan kepada individu. Ya. Siapapun silahkan bersaing untuk memilikinya. Ya. Dan yang untunglah pemilik modal seperti Cina sekarang ini. Dia yang paling banyak duit ya. Paling banyak duit. Antam itu kasihan sekali. Antam itu BUMN tapi nggak berkutik. Kalau di dalam Islam clear, jadi individu itu silahkan berusaha, tapi ada regulasi, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, termasuk kepemilikan tadi. Nah, sektor pertambangan ya, di dalam Islam itu kalau depositnya besar, maka itu tidak boleh dikelola oleh individu atau apalagi asing. Nikel itu termasuk bagian yang depositnya besar. Depositnya besar ya. Sehingga karena statusnya depositnya besar, maka dia harus dikelola oleh negara melalui tangan BUMN. Dia menjadi milik umum, harus dikelola oleh negara. Ya, seharusnya kalau sekarang ya Antam itu yang seharusnya ya. Atau main ID. Cuman Antam harus bersih juga ya, jangan korup, jangan macam-macam ya. Iya, betul sekali. Ya. Dan itu sangat bisa karena perusahaan Cina itu kan juga tidak punya modal sebenarnya. Mereka pinjam bank negara yang dimiliki. Oke. Yang dapat info dia dapat konsesi, habis itu konsesi itu dijadikan jaminan untuk dapat modal. Betul sekali. Wah. Jadi hanya berbekal izin, dapat uang gitu. Terus pertanyaannya kenapa Indonesia tidak bisa melakukan yang sama kalau misalnya menggunakan pendekatan itu ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Islam, nikel ini adalah milik negara yang harus dikelola oleh BUMN. Dan berbagai kelemahan BUMN sekarang ini, misalnya SDM, teknologi, saya kira itu kan bisa diadopsi dari negara-negara lain yang sudah memiliki kompetensi dalam masalah itu. Tapi tetap penguasaan itu di dalam negara. Gitu. Dan haram hukumnya diserahkan kepemilikan kepada individu. Haram. Atau swasta. Clear ya? Ini harus dipertegas tuh haram hukumnya ya. Jadi pola yang sekarang ini kan haram ini hukumnya. Betul sekali. Jadi hadisnya kan ada, sebenarnya tambang itu kan sejak dulu kan, pada masa Rasulullah SAW juga sudah muncul tambang. Salah satu misalnya yang dijadikan oleh para fuqaha sebagai dalil haramnya penguasaan milik publik untuk individu itu adalah Abyad bin Hamal itu. Jadi suatu waktu dia minta kepada Rasulullah untuk diberikan tambang garam di Ma'rib, ya, salah satu di wilayah pesisir di Arab Saudi itu. Kemudian Rasul memberikan. Setelah itu ada sahabat yang berkata, ya Rasul, tahukah apa yang kau berikan itu? Yang kau berikan itu tambang garam kalma'il id, jadi tambang garam yang depositnya besar. Nah, kemudian Rasulullah menarik. Ya, jadi ilat pelarangan itu adalah karena depositnya besar itu. Artinya rakyat di dalam negara Islam itu tidak dilarang untuk mengeksploitasi alam, tapi ada sumber-sumber daya yang tidak boleh dia. Yang tidak boleh, yang depositnya besar. Itu. Di samping juga misalnya air, kemudian juga hutan. Air clear banget. Air itu kan jumlahnya sangat berlimpah sekali, apalagi di Indonesia. Kan? Dan ketika itu, ketika harus dikelola oleh negara, kan pertanyaannya kalau sering yang menjadi alasan pemerintah, BUMN tidak siap. Gitu. Nah,
Itu gimana? Sebentar, sebelum masuk ke sana, itu clear ya, secara pandangan Islam, tambang seperti itu tadi, artinya pola yang sekarang ini mau dalam perspektif ikut IMF, mau dalam perspektif ikut Pak Jokowi yang ujungnya ke bawah ke Cina, Betul. itu semuanya haram dalam pandangan Islam. Betul. Karena itu sudah menswastanisasi kan, berarti kan, meliberalisasi barang yang harusnya milik umum. Iya. Ya kan? Dia harusnya menjadi kepemilikan umum milik rakyat secara keseluruhan. Tapi kenyataannya malah diswastanisasi, entah dihilirisasi dengan persepsi itu atau dengan dikirim ornya saja ke Uni Eropa. Clear ya sampai di situ ya, Tat ya. Tambahan sedikit, Ustaz Agang. Jadi ternyata diskusi mengenai kepemilikan umum termasuk barang-barang tambang ini itu sudah dibahas di kitab-kitab para ulama-ulama gitu. Jadi maksudnya jadi kadang-kadang orang menganggap ini kan pendapat Ustadz ini, Ustadz itu. Tapi kalau kita baca secara detail, misalnya pembahasan tentang barang tambang di dalam fikih Islam itu ada. Gitu. Jadi termasuk minyak tadi, batu bara, itu tidak boleh dikuasai individu. Karena akan mengakibatkan kezoliman bagi individu yang, karena itu kan kemaslahatan orang banyak. Ya kan? Karena kalau hanya orang-orang yang mampu saja membeli harga dari barang, memanfaatkan barang yang bernilai besar untuk manusia ini, maka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan mati. Kan? Betul. Itu jadinya akhirnya kalau kita nyambung dengan undang-undang kesehatan sekarang, harusnya nggak pusing-pusing ini Pak Budi Gunadi ya, pusing dengan biaya-biaya macam-macam, kalau akhirnya dilakukan proses industrialisasi. Karena apa? Dengan sumber daya alam yang melimpah, tidaknya nikel saya pikir ya, bauksit, emas. Bayangkan Amerika memiliki cadangan emas terbesar di dunia, padahal mungkin dia ngambilnya sebagian besar dari bumi Papua, ya kan? Kalau itu dimiliki oleh kekuatan Islam kan sudah clear banget, pembiayaan kesehatan juga akan bisa diberesin dengan sangat mudah sekali. Gitu ya. Oke, Tat. Pertanyaan terakhir. Selalu pertanyaannya memang, ini kan kompleks ya. Kita bicara tentang masalah ini kompleks, bicara BUMN kompleks. Selalu BUMN itu selalu dikatakan tadi, mampu tidak. Yang selalu jadi pertanyaan tuh, banyak orang rahasia umum BUMN tempat korupsi, sapi perahan. Kelembagaan model begini emang bisa untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah demikian rupa. Itu pertanyaan menggelitik oleh banyak kalangan. Gimana menjawabnya? Ya, sebenarnya kan perusahaan-perusahaan, kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan yang besar di dunia ini kan, mereka kan tidak mengandalkan kemampuan diri mereka sebenarnya. Jadi seperti tadi, perusahaan Cina yang besar itu kan dia mengandalkan pembiayaan dari negaranya, kemudian SDM, itu bukan hanya batas teritori Cina saja, kan dia bisa merekrut orang-orang ahli expert dari berbagai negara untuk bekerja di perusahaan. Hanya dengan insentif pendapatan yang tinggi, dengan kenyamanan pekerjaan, orang-orang itu akan dengan sukarela untuk pindah ke perusahaan yang baru ini. Sederhana saja ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara apakah BUMN kita sanggup ya, biasanya kan orang akan melihat dari sisi kemampuan teknologi. Dan untuk smelter ini kan teknologi tidak sulit-sulit amat. Betul, Tat. Saya pernah dengar juga untuk ferronikel sama nikel PKR ini sangat sederhana. Mungkin kalau ke lithium baterai mungkin ya agak tantangan ya. Tapi kalau kita ada kemauan bisa lah seperti ya. SDM lebih sederhana menurut saya karena orang ahli itu kan tergantung siapa yang bayar gitu aja kan. Betul sekali. Teman kalau terkait dengan koruptif gimana itu? Akhirnya kita harus nyambungin dengan syariah yang lain juga akhirnya gitu ya. Karena sekarang kan banyak orang kira tempat koruptif itu, BUMN itu, banyak yang nuduh gitulah ya. Walaupun kenyataannya saya nggak tahu pastinya. Jadi sebenarnya ada penelitian ya, jadi kenapa suatu negara atau suatu instansi itu banyak melakukan korupsi itu, salah satu penyebabnya itu adalah karena bukan karena masalah gaji ternyata. Jadi masalah keteladanan dari pimpinan. Jadi karena kalau pimpinannya itu korupsi, dia juga akan berani korupsi. Gitu. Apalagi kalau yang nyuruh lebih atas lagi ya. Ayo ambil gitu. Jadi memang artinya kembali pada political will, law, keberpihakan hukum terkait dengan masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan ya. Kemarin ada kasus di BBC itu ada siaran tentang ini korupsi. Menteri yang tersangkut korupsi di Singapura. Ya, maksud saya Singapura itu kan selalu nomor 1, nomor 2 negara yang anti korupsi kan. Itu kan termasuk indeks korupsinya juga bagus. Indeks korupsinya paling bagus. Itu kan sama-sama Asia kan. Artinya secara ras itu sama dengan kita. Cuma dulu kan bagian dari Nusantara kan. Artinya kenapa Singapura itu bisa bebas korupsi?
Indonesia itu korupsinya luar biasa. Artinya kan tinggal masalah perubahan Iya. sistem tadi. Ya, menarik Tat. Ini dari obrolan singkat kita ini Iya. banyak hal sebenarnya yang tentu kita perlu ngobrol lagi berikutnya ya. Iya. Tetapi para pemirsa MNF TV dan teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa beberapa tadi kita punya sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya, luar biasa. Tapi pertanyaannya buat Pak Jokowi dan juga teman-teman yang ada di sekeliling Pak Jokowi, kita bertanya, hilirisasi yang sekarang ini ada, Indonesia dapat apa? Yang paling penting lagi tentu kita kembalikan pada persepsi Islam. Bahwa dalam persepsi Islam itu harusnya tidak boleh dimiliki oleh swasta, dikelola oleh swasta. Harusnya dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh negara. Termasuk kita juga tidak memilih ikut IMF. Betul. Ketika kita mengkritiki Pak Jokowi, hilirisasi ala Jokowi hari ini bukan berarti kita setuju IMF. Ya. Kita ingin mertas jalan baru. Dan jalan baru itu Islam. Islam telah memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang bagaimana pengelolaan negara, pengelolaan sumber daya, dan tadi yang sampaikan Ustadz Ishak luar biasa, bahwa nikel milik umum. Deposit tambang yang melimpah, minyak gas yang melimpah, milik umum. Milik rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim, dikelola oleh negara. Dan untuk kemakmuran rakyat. Jadi Pak Budi Gunadi saya sampaikan lagi juga, kalau kita pakai sistem Islam, Pak, Bapak nggak usah pusing-pusing buat undang-undang Omnibus Law kesehatan. Karena pendanaan yang sangat luar biasa dari kekayaan alam yang kita miliki. Dan tentunya begini, ini butuh perubahan yang serius, nggak sederhana. Kami melontarkan wacana, dan tentu wacana ini bagian dari membangun kesadaran di tengah-tengah umat. Dan yang paling penting lagi, ini butuh sistem politik. Sistem politik yang memberikan garansi apa yang disampaikan Ustadz Ishak, apa yang coba saya sampaikan ini tadi, terlaksana dengan sempurna. Tentu sistem politik yang ada sekarang ini nggak menjamin itu garansi bisa jalan. Karena yang ada sekarang oligarki. Kita membutuhkan sistem politik yang betul-betul menggaransi sistem pengelolaan sumber daya tadi terlaksana sempurna. Dan itu adalah khilafah Islamiyah. Kenapa saya lontarkan berulang kali proposal khilafah untuk Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.